Assalamualaikum, hai semua, kembali share lagi ya untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, perkenalkan aku Hamidah, aku seorang ibu rumah tangga dengan anak satu yang tinggal di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Barat. Dan apa kabar juga untuk teman-teman semua, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan apa yang diinginkan, yang diharapkan, semuanya bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini tuh secuil kegiatan aku di sore hari. Jadi ini tuh kegiatan random aja lah ya. Soalnya ini tuh nggak terlalu juga sih berkegiatan yang banyak-banyak banget gitu kan. Kalau di sore hari paling ya cuman ngerjain cucian piring kayak gini. Ini tuh nggak bakalan bisa terlewatin juga kan di setiap harinya, apalagi kalau cucian piring tuh emang udah jadwal rutin gitu kan. Jadi makanya ini tuh secuil kegiatan di sore harinya aku. Nah di sini akunya ini mulai untuk nyuciin dulu semua perpiringan, dan ini bisa dilihat ya teman-teman, untuk perpiringannya ini banyak banget yang kotor. Jadi makanya ini tuh langsung aja aku cuciin semua. Ini tuh perpiringan kotor dari siang tadi belum aku cuci. Makanya ini tuh langsung aja dicuciin semua sebelum ada nambah lagi gitu ya. Nanti malah makin banyak gitu kan kalau misalnya sempat belum dicuciin yang ini, malah ada nambah lagi kotor yang baru, malah makin numpuk dan makin banyak lagi gitu kan. Nah ini tuh seperti biasa ya teman-teman, untuk tahap mencuci piring aku tuh biasakan selalu untuk pergelasan dulu, pokoknya alat-alat minum duluan yang aku cuci, baru setelahnya itu random aja, mau apa aja itu terserah udah. Yang penting yang diutamain itu pergelasan dulu gitu kan, untuk menghindari supaya pergelasannya itu nggak kena berbau makanan gitu kalau misalnya pergelasannya duluan yang digosok sama sabun. Jadi pokoknya tahapan cuci piring itu setiap kali aku nyuci piring ya seperti itulah gitu ya teman-teman. Nah kalau untuk teman-teman itu ada yang samaan gak sih sama aku untuk tahapan mencuci piringnya itu kurang lebihnya kayak aku gini? Boleh dong ya untuk komen di kolom komentar. Nah ini untuk cuci piringnya aku persingkat aja ya teman-teman, dan ini udah selesai. Terus ini lanjut untuk sampah makanannya ditampung aja dulu, nanti baru dibuang. Dan lanjut lagi untuk di bagian sinknya, jangan lupa juga selalu dibersihin habis selesai nyuci piring, supaya nggak ada noda-noda yang nempel gitu kan, yang ketinggalan di area sinknya. Oke lanjut ya teman-teman. Nah di sini aku itu lagi ngepisahin buah cempedak. Nah ini tuh aku pisahin dari biji sama daging buahnya gitu ya, aku pisahin ya teman-teman. Karena ini tuh nanti untuk daging buahnya mau aku bikin sanggar, dan untuk bijinya sendiri itu nanti mau aku rebus gitu loh teman-teman. Dari teman-teman itu ada pernah yang makan nggak sih, yang pernah cobain atau memang juga suka gitu kan sama si biji cempedak ini direbus terus dicemilin gitu loh teman-teman. Ini tuh menurut aku enak banget ya kan. Jadi makanya karena kebetulan juga ini tuh ada buah cempedak satu yang udah mateng, jadi ya udah untuk bijinya ini mau aku rebus dan dijadiin untuk cemilan. Ini tuh dulu aku tuh ingat banget ya teman-teman, waktu masih kecil almarhum mama itu senang banget buatin cemilan dari si biji cempedak ini. Kalau pas lagi musim buah cempedak kayak gini kan, itu tuh pasti direbus gitu sama almarhum mamanya aku, dan dijadiin cemilan untuk kayak duduk-duduk bersantai gitu loh, ngobrol-ngobrol sama-sama gitu kan sambil ngemakanin si biji cempedak ini. Jadi makanya ini tuh kayak apa ya, kayak nostalgia gitulah, yang ingat-ingat masa dulu. Dan alhamdulillah juga kan ada buah cempedaknya yang mateng, jadi ya udah di sini untuk bijinya aku olah aja. Nah ini udah selesai semuanya aku pisahin dari daging buahnya, terus juga untuk bijinya ini udah aku cuci bersih ya teman-teman. Terus lanjut di sini kita siapin aja untuk air ngerebusnya.
Pokoknya untuk ngolah biji cempedak ini dijadiin cemilan menurut aku benar-benar simple banget lah caranya, cuman dengan cara direbus tok aja gitu. Jadi nanti pas waktu direbus tinggal dikasih garam agak sedikit banyakan, jadi supaya juga untuk rasa asinnya itu bisa lebih masuk ke dalam si biji cempedaknya itu tadi ya teman-teman. Jadi ngerebusnya memang rada-rada lamaan sedikit karena nunggu dia benar-benar empuk gitu baru boleh dimatikan untuk si apinya. Karena kalau misalnya dia nggak terlalu empuk menurut aku itu kurang enak gitu. Jadi makanya ngerebusnya itu benar-benar nunggu empuk baru nanti dimatikan untuk api kompornya. Nah ini mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya di voice over aku kali ini itu ada suara berisik ayam berkokok. Jadi mohon dimaklumin aja dan semoga teman-teman itu nggak terganggu. Nah di sini untuk air rebusannya udah mendidih, jadi langsung aja kita masukin untuk si biji cempedaknya dan langsung juga ditambahin sama garam secukupnya atau agak banyak juga nggak apa-apa lah ya. Terus lanjut ya teman-teman. Nah ini tuh tadi aku udah buat juga adonan untuk si daging cempedaknya. Itu tadi cuman pakai tepung terigu yang aku tambahin sama gula sedikit, garam, sama tadi ada santan sedikit yang aku tambahin juga. Udah gitu aja langsung juga digoreng secukupnya. Dan untuk sisanya ini mau aku simpan aja ke dalam kulkas untuk adonan si sanggar cempedaknya. Nah ini singkat cerita untuk sanggar cempedaknya udah mateng ya teman-teman. Jadi aku cuman goreng beberapa aja secukupnya aja lah, karena memang kalau untuk suami sama Ralin ini tuh nggak mau ya kan, paling juga aku makan sendiri. Sama juga untuk biji cempedak ini cuman aku aja sendiri gitu, jadi cukup lah gitu untuk aku ngemil di sore ini. Nah ini aku tuh lagi ngecek untuk biji cempedaknya masih belum terlalu empuk gitu ya teman-teman. Jadi ya udah di sini aku tambahin lagi sedikit air dan ditunggu sampai benar-benar empuk barulah nanti aku matikan dan aku bilas lagi gitu ya untuk si biji cempedaknya. Nah oke lanjut ya teman-teman. Jadi sambil nunggu biji cempedaknya itu benar-benar matang, ini aku mau sambi aja dengan apa ini ya? Kok jadi nge-lag gitu ya mau ngomong, dengan nyapu-nyapu di bagian depan TV. Dan itu tadi jangan salfok sama si Ralin, tadinya dia itu lagi main gitu sambil nonton TV di depan TV, jadi aku minta dianya itu untuk duduk dulu gitu ya di meja yang ada di samping itu tadi, karena lantainya mau aku sapu sebentar. Nah ini alhamdulillah untuk nyapu di bagian depan sampai ke teras juga udah selesai ya teman-teman. Jadi ini aku lanjutin aja lagi sampai ke bagian dapur untuk nyapu-nyapunya. Jadi jadwal juga hari itu pagi sama sore emang harus banget disapu untuk bagian rumah. Nah ini alhamdulillah untuk biji cempedaknya tadi aku cek lagi habis selesai nyapu ternyata udah empuk banget. Jadi makanya di sini langsung aja aku bilas untuk biji cempedaknya dan langsung juga aku salin ke wadah. Nah ini dia penampakan setelah direbus sampai empuk ya teman-teman. Jadi cara makannya tinggal dikupas aja untuk kulit luarnya yang tipis ini. Setelah itu langsung aja disantap. Dan ini menurut aku bener-bener enak banget ya kan. Cuman rasanya itu kayak apanya aku nggak bisa ngejelasin ya teman-teman, karena menurut aku kayak nggak ada mirip-mirip sama makanan yang udah pernah aku makan gitu kan. Bukan juga mirip kayak kacang rebus sih, ini tuh bukan ya. Pokoknya enak banget lah ya teman-teman. Nah di sini juga aku ngambil untuk sanggar yang udah aku goreng tadi, terus sempat ngemil sebentar ya di dapur. Terus ini lanjut ya teman-teman. Nah di sini alhamdulillah di sore hari habis selesai aku berberes, terus ngemil tadi di dapur. Ada yang manggil-manggil tuh kan di depan rumah dan ternyata aku buka ada yang ngasih durian. Nah ini durian 4 buah ini aku dikasih secara gratis, jadi alhamdulillah banget lah ya. Ini tuh sore-sore dapat rejeki dikasih buah durian. Karena juga tuh ya teman-teman, kalau di tempat aku ini lagi banjir-banjirnya buahan lokal gitu pada berbuah. Jadi kalau kayak durian ini bener-bener banjir banget. Dan bahkan untuk harga durian itu benar-benar murah juga ya teman-teman. Dan ini durian lokal, asli lokal daerah Kutai Barat sini. Jadi ini tuh biasanya kalau ukuran duriannya sebesar ini harganya itu sekarang ya karena udah banjir jadi murah kan.
Biasanya kenanya itu 10.000 satu buah atau juga 15 ribuan gitulah untuk satu buah durian ini. Tapi kalau kenanya masih langka, nah itu biasanya harganya bisa 103 gitu loh teman-teman untuk ukuran segini. Tapi berhubung ini tuh karena banjir-banjirnya untuk buah durian di tempat aku, jadi makanya ini tuh bener-bener murah untuk si harga durian. Karena kalau daerah tempat aku ini biasanya itu kan orang-orang khususnya tuh ya teman-teman, orang-orang Dayak sini itu rata-rata mereka itu punya tanah kosong yang emang ada pohon-pohon buah durian seperti ini dan juga pohon-pohon buah yang lainnya. Jadi kalau udah musim kayak berbuah begini, nah itu tuh bakalan serentak berbuah semua. Biasanya sih untuk lokasi tempat-tempat buah ini tuh biasanya disebut sama orang-orang sini tuh lembo ya teman-teman. Pokoknya kalau udah yang namanya lembo itu biasanya penuh dengan buah-buah lokal yang ada di daerah Kutai Barat ini. Selain buah durian yang lagi musim, ini tuh banyak juga kayak buah rambutan, terus kayak buah cempedak, dan kayak kapul, langsat, dan lain sebagainya lah ya. Pokoknya teman-teman kayak buah-buah lokal dari daerah sini tuh pada berbuah semua di akhir tahun ini dan menjelang awal tahun ini. Nah ini langsung aja aku buka semua untuk buah duriannya, dan ini alhamdulillah isinya itu benar-benar bagus semua ya teman-teman, terus juga manis banget, pokoknya enak banget untuk rasa duriannya. Terus ini tuh untuk daging duriannya aku simpan aja ke wadah dan nanti tinggal masukin ke dalam kulkas. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya mau dimakan tinggal diambil aja di dalam kulkas, karena memang kalau keadaannya dingin itu menurut aku lebih tambah enak gitu kan. Nah ini aku ngebuka buah duriannya di teras rumah ya teman-teman. Jadi memang waktu habis dikasih belum ada sama sekali, aku bawa masuk. Jadi ya udah langsung aja aku buka ini tuh di teras rumah. Dan cara ngebukanya ini tuh aku bantu dengan alas kain lap gitu ya teman-teman, supaya menghindari jangan sampai ada ketusuk sama duri kulitnya itu kan. Tapi ya walaupun juga hati-hati tetap aja tuh ada ketusuk 1-2 gitu di tangan. Tapi nggak masalah lah ya, yang penting ini itu terbayarkan dengan rasa si buah duriannya yang benar-benar enak banget menurut aku. Nah kalau untuk isi dari buah durian ini biasanya itu ada 2 macam gitu loh teman-teman, kayak yang warna putih sama yang kayak agak berwarna kuning gitu. Cuman di kali ini yang aku buka 4-empatnya itu isinya warnanya putih semua, tapi walaupun putih ini tuh isinya juga enak banget. Nggak kalah enak juga sama yang biasanya daging buahnya itu yang berwarna kuning. Dan juga kalau ciri-ciri durian yang emang benar-benar mateng gitu ya teman-teman untuk isinya, itu biasanya kalau dikupas dengan cara dicungkil di bagian bawah, pokoknya kurang lebihnya cara aku ini tadi ngupasnya itu kayak dicungkil pakai pisau, dia itu langsung kebuka. Nah itu biasanya tandanya untuk isi duriannya itu emang benar-benar mateng. Tapi sebaliknya kalau misalnya dicungkil sedikit aja ataupun dengan kekuatan tenaga dia itu susah kebukanya, biasanya untuk isi duriannya itu isinya masih muda atau masih mentah. Nah ini untuk daging buahnya semua aku masukin 4 biji tadi ke dalam wadah ya teman-teman, dalam satu wadah itu cukup. Jadi nanti tinggal disimpan aja ke dalam kulkas, terus disantap dengan keadaan dingin, itu tuh enak banget. Dan oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk aktivitas dan kegiatan aku di video kali ini. Dan buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan, dan semoga sedikit banyaknya video sederhanaku kali ini bisa menghibur dan menginspirasi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye!